satupun yang luput dari pengawasan. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi. Mbak Nada itu betul-betul cinta karo Mas Wahyu. Gue yakin tuh, paling si Nada juga terpaksa cintanya sama si Wahyu itu. Terima kasih ya Allah. Istriku baik banget. Dia selalu menghargai orang tuaku. Selalu menjaga perasaan mama juga. Kamu jangan kasar-kasar. Emangnya gelas ini belinya nggak pakai duit apa? Banteng-banteng. Gue beliin sekalian sama pabrik-pabriknya. Mas Najib kan jadi saudarane Aisyah. Nah nanti kan kalau saudara-saudaraan gitu kan nggak boleh nikah toh Bu. Nanti Aisyah dilarang. Terus nasib Aisyah nikahnya karo sapa toh Bu. Aisyah kan cintanya cuma sama Mas Najib toh Bu. Di bawah alam sadar Mas pengen punya anak kan? Sayang, kamu itu jangan menyimpulkan seperti itu dong. Mungkin aja aku mimpi kayak gini gara-gara mama selalu maksa kita agar cepat-cepat punya cucu. Ya kan? Masya Allah, Mas Najib. Masya Allah Mas, istighfar Mas. Mas Najib. Kalau kamu nggak bisa jaga lidah kamu, suatu saat kamu akan dipermalukan dengan lidah kamu sendiri. Karena diri kamu itu belum tentu baik dari orang yang kamu hina. Aduh gila. Pasti dia bakal langsung ngadu sama si Wahyu. Kalau suami aku tahu kamu peluk-peluk aku, kamu bakal Siapa yang godain kamu? Biar aku bejo Jopi Ismail yang menghantam si Todi itu, sekaligus membalaskan dendamku karena dia itu sudah menganiaya aku, Man. Betul, memang mesti dibalas, Mas. Aku juga udah terlampau emosi ini. Tak pamit dulu yo. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Ya Allah. Assalamualaikum. Apa lo? Mas Wahyu, sampean itu istighfar, Mas. Jangan terpengaruh oleh setan, Mas. Di mana-mana banyak setan. Betul. Di depan sampean ini juga setan, Mas. Betul. Mas, ayo kita pulang Mas. Aku nggak apa-apa ya. Ayo. Sayang, kamu tenang aja. Aku itu bukan Wahyu yang dulu. Jadi kamu gak usah khawatir kalau aku bakal berantem. Aku cuma pengen peringatin dia agar dia bisa menghargai hidup. Agar dia gak ngeganggu kita lagi. Kamu bisa aja. Ada apa nih? Gua mau dikeroyak bertiga. Berempat sama cewek cantik satu. Hah? Gak apa-apa, boleh. Hah? Biar gua nggak boring juga di sini, biar ada hiburan. Tenang. Gue datang ke sini nggak mau ngajak lo berantem. Gue cuma pengen ngomong sama lo. Gue tahu kok. Di kota lo bisa nemuin perempuan-perempuan yang bebas bergaul. Dengan bukan murimnya. Bahkan perempuan itu udah punya suami kan. Jadi gue minta tolong sama lo, jangan samain istri gue sama perempuan-perempuan itu. Karena di agama Islam itu, perempuan sangat mulia dan tinggi derajatnya.
bisa menghargai perempuan. Apalagi perempuan itu udah punya suami. Lu ngomong apa sih? Hah? Gua gak ngerti omongan lu. Lo tau gak? Semakin besar godaan setan itu, semakin besar juga pahala yang bakal lu dapet kalau lu bisa mengatasinya. Oh, jadi lu ngeledek gue setan, ha? Masya Allah. Mas, udah mas. Aku nggak mau mas kenapa-napa. Sayang, kamu tenang aja ya, aku gak apa-apa kok. Kali ini di hadapan istri lu, gue bakal bikin malu lu. Dan istri lu bisa lihat kalau lu itu bukan suami yang bisa diandalin, yang bisa ngelindungin istrinya. Mas, sudah mas. Kita kan diajarin untuk tidak membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ayo. Mungkin ini emang gak bermanfaat buat kita, tapi insya Allah bermanfaat buat dia. Agar dia juga tahu kebersamaan kita gak bisa diganggu-gugat. Ah, banyak ngomong lo. Iya Laras, Mama itu udah suruh Nada sama Wahyu periksa ke dokter. Tapi Wahyu tuh bilang kalau dia tuh nggak ada apa-apa dan mereka baik-baik aja. Iya, Ma. Kalau Mas Wahyunya sendiri sih Laras nggak akan khawatir. Kita itu kan dari keluarga subur, keluarga besar, Ma. Lagian memangnya dokter di desa itu bisa mendiagnosa dengan baik ya, Ma? Alat-alat di sana kan kurang canggih, nggak kayak seperti di Jakarta. Jangan-jangan dokternya itu salah diagnosa lagi, Ma. Terus Mama itu harus gimana lagi dong? Mama tuh udah capek ngobrolin itu terus sama mereka, tahu nggak sih? Aduh, gimana ya, Ma? Laras juga jadi bingung deh. Memang sih untuk orang yang mandul itu memang sangat sulit penanganannya untuk punya anak. Kamu yakin kalau Nada itu mandul? Iya, kalau untuk perempuan yang sulit untuk punya anak ya memang dinamakan mandul, Ma. Iya juga ya. Tapi Mama akan berusaha terus. Karena Mama itu pengen punya momongan dari Wahyu. Dan Mama nggak akan tinggal diam aja. Kamu hati-hati ya di Jakarta. Titip Papa ya. Iya, Ma. Mama juga di sana jaga kesehatan ya. Ya udah, assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Tuh, tadi gue pakai sendal yang mana ya? Ah, yang ini aja dah. Gue pakai sendalnya. Loh, sendalku dengan dia. Bisi Cip. Lo jadi cinca. Tuh. Yo. Bejo, Fuad, Arman. Jim, Mas. Cip. Ono apa, Jim? Lah yo. Sampean itu memang nggak ngerti ya. Biar kata ngusilin konco, itu tetap saja berdosa. Ayo balikin. Balikin apa? Balikin dosa. Jim, kalau sampean itu mau dosa kita, monggo silakan ambil, Jim. Kita ikhlas yo. Ya yo, Mas, aku redo. Ya wes, nggak usah banyak bercanda. Aku masih banyak urusan. Mana sendalku? Tadi aku taruh sini. Astagfirullahaladzim, ya Robbi, ya Allah. Mas, mau jangan sujon kayak begitu. Jangan berprasangka buruk sama kita bertiga ini. Aku ndak suujon. Tadi sendalku di sini dan ndak mungkin toh sendal jalan sendiri. Loh, jangan salah Mas Tajib. Di zaman yang sekarang ini sudah serba modern. Tak kasih tau ya, segala sesuatunya itu bisa terjadi. Betul ndak? Betul. Lah wong mobil aja sekarang bisa jalan sendiri kok. Apalagi cuma sendalnya Mas Najib. Betul, Jim. Besi bisa terbang. Iku loh pesawat Jim. Motor muluk itu loh, Mas, motor muluk.
Mas Najib. Jep, bisa kuwi. Arep nang ndi to, Mas? Nang ndi to? Dia belaga gila. Ayo, aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Cek, monggo. Monggo Mbak, maaf, Mbak. Duh, jangan diinjak toh, Man. Enggak tahu ya kalau sendalnya Mbak Nada. Ayuan ya. Iya, Mas. Hati-hati, Mas, kepleset. Astagfirullahaladzim. Jep, sampean ngapain di situ? Jangan belaga gila, Jep. Lah ayo Mas Najib, masa cuma gara-gara sendal hilang Mas Najib mau bunuh diri toh? Eleng Mas, eleng. Ngucap, Jep. Astagfirullahaladzim Mas Bro. Astagfirullahaladzim. Ranjau. Mas, awas Mas, hati-hati Mas Najib. Awas meledak lo Mas, nanti kakinya hilang lo. Aduh. Meledak beneran nih. Mas. Wes, bangun. Loh, Jib, kok masih hidup toh? Alhamdulillah, Jep. Sampean selamat, Jep. Ternyata masih hidup toh Mas Najib. Oh, ranjaunya sudah aku jinak. Wah hebat. Untung nggak meledak loh Mas. Iya, Jep. Sampean itu hebat, seperti John Rambo. Cuk. Oh, enggak. Cuk, pinjem sendal sampean, Cuk. Jep, memangnya sandalku ini mau dibawa kemana, Jep? Aku pinjam sebentar, Cuk. Aku mau cari orang yang mengambil sendalku. Kalau sudah ketemu aku balikan. Betul loh, Jep ya. Soalnya sandal ini aku beli mahal, Jep. 7.000. Ya wes, pinjam. Yo, janji yo dibalikin yo. Satu kebanggaan sendal sampean itu digunakan oleh wakil ketua Pondok Pesantren Darussalam. Jeje. Biasa aja, Jep. Ingat, masih ada 400 ranjau yang belum terinjak. Lah, waduh, kok jadi banyak ranjau di pesantren kita ya? Wah, ekstrim. Becek. Mesti hati-hati. Awas ranjau! Di mana ranjaunya? Di bawah. Bahaya loh. Satu-satu ya langkahnya ya. Ayo, lompat. Cepet. Jalan, At. Ada ranjau. Jalan, At. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ketemu sama Bu Salma. Bu Salma. Oh iya, boleh silakan ditunggu sebentar ya. Silakan duduk dulu. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Mbak Nisa. Bu Salma. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya, Bu, iki pesanan seragam Ibu. Saya sudah tidak sabar loh Mbak. Pengen cepet-cepet dulu hasilnya. Karena saya selalu dengar banyak orang muji hasil batik kalian. Insya Allah kok sesuai dengan keinginan Ibu. Wah bagus ya. Iya, alhamdulillah. Iya ini aku suka sekali nih Mbak. Loh kok spray? Kok spray sih? Loh ini piye Mbak? Ya tadi Nisa mau nganterin seragam, Bu. Ini Mbak. Moga-moga aja gue pulang nanti sama Denisa bisa lebih mesra. Ya paling nggak jaraknya nggak sampai 2 meter, ya kan? Apalagi dia habis terima bayar dari Bu Salma. Aduh, biasanya tuh kalau orang lagi seneng kan minta ditemenin. Biar nggak ketawa sendirian, ntar dikira orang gila lagi. Gue dong gila. Loh, Dek, kok mukanya ditekuk toh? Emangnya belum dibayar? Mas Aldo kemanain batiknya? Loh, kok batiknya? Iki tuh isinya spray, bukan pesanannya Bu Salma. Pasti Mas Aldo yang ngumpetin kan? Tadi kan Mas Aldo jalan 2 meter di belakang Nisa. Nisa tuh ndak lihat. Mas, bercandanya ndak lucu tau ndak? Iki tuh kerja keras Nisa, Mbak Nada sama Aisyah. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim, Dek. Jangankan nuker, ngambil aja aku ndak. Aku ndak tahu. Ini kemarin. Astagfirullahaladzim. Nis aku jadi nyentuh Mas Aldo. Bukan Muhrim kan? Kok Lilitnya berhenti, Dek? Mas Aldo ikhlas kok dijubit sama Denisa. Karena kapan lagi Mas Aldo disentuh sama Denisa? Nggak lucu, Mas. Denisa! Sayang, kamu ngapain sih? Masih aja nandain kalender kayak gitu. Aku lagi nandain penantian. Penantian apa? Penantian buah hati kita, Mas. Mungkin nek kalau aku menikah karo Mas Najib, aku bisa seromantis kayak mereka berdua kali yo. Aisyah. Peluk aku, Mas Najib. Peluk, Sayang, aku itu nggak pernah ngelarang kamu untuk nandain kalender itu. Tapi aku mohon sama kamu, tolong ubah tujuan kamu nandain kalender itu. Maksudnya, Mas? Gini, aku pengen kamu nandain kalender itu bukan karena nungguin buah hati kita. Tapi aku pengen kamu nandain kalender itu karena ada hari yang berarti yang udah kita lewatin sama-sama. Dan itu tandanya cinta kita makin lama makin bersemi. Ya. Makasih ya, Mas. Kata-kata Mas tuh memang selalu bisa nenangin hati aku. Yaudah, pokoknya kamu jangan pikirin lagi ya. Gue ndak boleh ngupeng Mbak Nada karo Mas Wahyu terus menerus. Kenapa ndak boleh? Itu ndak boleh toh Aisyah. Itu ndak boleh. Itu berdosa. Loh kok kenapa berdosa? Lah yo toh yo berdosa toh. Lah nanti yo kue iku bakalan terus menerus pengen cepet-cepet keburu nikah karo Mas Najib. Itu kan ndak baik buatmu Taisa. Ndak baik buatmu. Lah wes kan kalau Mas Wahyu karo Mbak Nada itu kan udah nikah, udah jadi suami istri yang sah. Lah kalau kue sama Mas Najib kan belum toh. Nanti bahaya buatmu, berdosa buatmu, haram loh hukumannya. Ndak boleh yo. Oh yo Aisyah yo, ndak boleh yo. Insya Allah ndak boleh. Astaghfirullahaladzim. Semakin hari pencurian di pesantren Darussalam sudah semakin merajalela. Dan sudah pada tahap yang sangat berani mengambil sendal kesayanganku. Aku curiga ini merupakan sindikat internasional. Mangga tuh. Wah, enak nih kayaknya nih. Gimana ngambilnya? Bisa ambil aja nih. Kena lagi. Sialan. Assalamualaikum Mas Ustadz. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Pencurian itu memang sudah melebar ke semua aspek kehidupan. Bukan hanya di pemerintahan, bukan hanya di lembaga-lembaga tertinggi negara, tapi di dalam pesantren, di masjid. Sendal masih juga hilang. Bagaimana umatmu maju kalau sendal saja raib? Astagfirullahaladzim. Mereka itu tidak punya perasaan. Walaupun hanya sebatas sendal, tapi dibeli itu dengan jerih payah, dengan hasil nabung. Nah, sendal nih, gede. Nah, satu lagi nih.
Memangnya mereka pikir itu sesuatu yang kita inginkan turun dari langit? Nggak perlu kerja keras. Ada kemungkinan sesuatu itu turun dari langit. Sayang. Aduh, gak kena lagi. Nggak nyampe. Aku manjat aja dah. Ya Allah, ini cuma satu loh. Satu lagi mana? Astagfirullahaladzim. Kok aku seperti orang edan ya? Ya tidak mungkin lah. Sendalku pergi ke langit dan sekarang balik lagi. Pasti ada sesuatu ini. Aduh. Hewan apa itu? Masya Allah. Ternyata sampean mau mengambil mangga yo. Oh, jangan-jangan semua kehilangan di pesantren Darussalam sampean yang mengambil. Sudah berani mengambil sendalku, sekarang sampean mau mengambil mangga. Turun. Enggak, aku nggak nyuri kok. Swear. Terus mau apa sampai di atas pohon? Olahraga? Masih banyak olahraga yang lain. Gak usah banyak alasan sampean. Turun. Udah nanggung nih mas. Dikit lagi udah aku petik nih. Ini kan nikmat dari Allah. Gak boleh disisiain. Oh, jangan-jangan semua kehilangan di pesantren Darussalam lu bobo Allah. Allah itu maha tahu niat sampean. Mengambil barang orang tanpa izin itu dinamakan mencuri. Dan mencuri itu perbuatan dosa yang sangat besar. Barangan sampean. Aku tidak bakal membiarkan bibit-bibit pencuri, bibit-bibit maling beredar di pesantren Darussalam. Turun sampean. Pelit banget sih. Orang cuma ngambil satu doang. Turun. Asal sampean tahu ya, sebelum sampean datang kemari, mangga ini tidak ada yang berani mengambil tanpa seizin Pak Ki Abdul atau seizin aku. Turun, dasar kebo. Turun. Iya saya turun. Masya Allah, bumi gonjang ganjing, tanah retak-retak, badan pegelinung. Ini akibatnya sampean suka mencuri. Hah? Aduh. Masya Allah. Gak asik banget sih nih. Main games gak boleh. Makan mangga gak boleh. Makan dikit aduh. Badan sampean yang diasik. Masya Allah, itu badan lemak semua ya. Tidak ada tulangnya itu. Beraneka ragam manusia di pesantren Darussalam. Astagfirullah. Sendalku. Tapi aku tidak boleh menuduh. Apa benar dia mencuri? Pak, saya mau bertanya Pak. Iya. Kok kita berdua belajarnya dipisahin sama santri yang lain Pak Ustadz? Gimana nih? Biar kalian tidak mengganggu santri yang lain. Lagian saya mengajari kalian Iqra biar tidak ada lagi yang mengatakan saya makan gaji buta. Gaji buta, cinta buta kali ya. Dan dari pengamatan saya, kalian kelihatannya belum mengenal sama sekali huruf hijaiyah. Oleh karena itu, saya akan mengajari kalian bacaan Al-Quran dari dasar. Sekarang ikuti saya. A. A. Ba. Ba.
Bah. Todi, ngapain kamu? Gue bosen. Jadi gue pengen duduk di atas aja biar nggak bosen. Nyari angin di sini di atas nih. Yoi, benar. Apain juga gue harus belajar tau nggak? Pusing malah gue ngeliat tulisan kayak gitu-gitu melingkar-melingkar. Ular kali. Astagfirullahaladzim. Oh, astagfirullah. Delok. Astagfirullahaladzim. Aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Orang itu duduknya sembarangan aja sih. Udah, sampean berdua tenang. Biar aku Bejo Jopi Ismailab yang mengambil alih ini. Oh, apa toh? Sampean dari tadi ngomongnya begitu. Biar Bejo Jopi Ismailov yang ambil alih. Sampean itu berbuat apa? Melakukan apa? Tidak melakukan apa-apa sampean itu. Sampean tenang, Man. Ya, Gak usah banyak cincong sampean. Mulut sampean bau. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah Pak Ustaz. Nyuwun sewu minta maaf ini Pak Ustaz. Bukannya kita bertiga ini mengganggu pelajarannya Pak Ustadz Rabani. Iya betul Bos. Tapi saya ngelihat nggak enak ini. Kelakuan orang ini. Berdua Mas, berdua. Satu orang. Oh ya berdua Pak. Nggak enak dilihat. Sampean itu jangan kurang ajar yo. Sampean itu harus sopan, harus hormat karo Pak Ustadz. Tato, ketibal. Sampean itu harus ngikutin peraturan kita. Betul. Sampean berdua tuh mau jadi orang yang pintar enggak toh? Hah? Apa mau bodoh terus? Suka-suka gue, nggak ada urusan malu semua tau nggak? Wah bener. Bocah kecelakaan ganti. Waduh, tak wek-wek lambemu loh. Wek. Hei, turun sampean. Ayo turun. Sampean turun. Meja ini bukan tempat duduk. Meja ini untuk menyimpan buku, untuk belajar, menuntut ilmu. Ngerti ora? Ayo turun. Panin gua. Rame. Gua tontonan. Mau ribut sama gue? Man, ajar. Udah sampean Mau ribut sama gue? Aku nonton wae. Siapa yang takut mau ribut sama sampean? Mukul itu dilihat dulu targetnya. Mukul jarak dekat enggak kena. Aduh, bikin malu aja. Man. Aku sampean itu bodoh, Man. Bodoh sampean. Jangan lagi bodoh. Mas Todi, sampean mesti tahu yo. Hidupku ini diciptakan oleh Gusti Allah, tahu? Ada gunanya jangan dirusak. Sampean yang bodoh, Man. Wah, sampean enggak usah banyak ngomong. Aku kan mendoakan dari belakang. Hah? Sudah. Ini kelas tempat untuk belajar. Kalian ini sudah dewasa, tapi bersikap seperti anak kecil saja. Mas Ustadz? Iya Pak. Bejo, Arman, mari ikut saya. Iya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama. Udah, yuk. Ini buat kamu, Nada. Apa ini, Ma? Itu toge. Mama beli yang banyak sekali buat kamu tadi di pasar. Nanti toge ini bisa dibuat sayur toge, tumis toge, sama toge goreng, ya? Hah? Kenapa sih selalu toge? Karena toge itu bagus buat kesuburan. Iya, Ma. Nanti Nada akan masak toge ini dengan berbagai macam menu. Nanti Mama ikutan ya, biar kita makan bareng. Loh, kok Mama sih yang disuruh makan togenya? Ya kamu dong yang makan togenya yang banyak, ya? Supaya kamu itu lekas subur. Mah, kenapa sih? Yang selalu Mama bahas soal itu. Iya, Ma. Nanti Nada akan masak dan makan togenya yang banyak, ya? Bagus kalau gitu. Wahyu, Nada, kamu jangan gampang tersinggung ya. Mama itu cuma mau buru-buru nimang cucu. Kalau gitu Mama pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menghadapi orang seperti Todi itu harus sabar. Sifat keras tidak boleh dilawan dengan kekerasan. Dah akan mempan.
sampean betul, Beto. Yang bikin kita itu tidak rela, Pak Ustadz. Harga diri pesantren kita ini telah diinjak-injak oleh kedua begundal itu, Pak Ustadz. Gimana harga diri kita? Contohnya Arman ini, hidungnya itu sudah boyong. Lama-lama kalau dibiarkan kita semua bisa mati, Pak Ustadz. Belum mau mati, Mak. Iya, cukup. Ini saya minta maaf, Pak Ustadz. Maaf atas perilaku kita bertiga telah mengganggu pelajaran Pak Ustadz Rabani. Kalau gitu, kami bertiga mohon pamit, mohon permisi. Oke. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Diam! Udah gede sakit lah! Mas, Hah? aku boleh nanya sesuatu? Nanya apaan? Mas bahagia nggak sama aku? Kenapa sayang? Kamu masih kepikiran soal anak yang sering ditanya sama Mama? Iya? Mas, aku cuma nanya, Mas bahagia atau enggak menikah sama aku? Sayang, sebelum aku masuk pesantren ini, aku itu selalu mengejar nafsu duniawi. Aku pengen sekali jadi anak band yang sangat ngetop. Aku pengen ini, pengen itu, tapi nggak ada puas-puasnya kok. Tapi semenjak aku masuk pesantren ini, dan aku mengenal kamu, aku bisa ngejalanin ibadah bersama-sama. Dan aku ngerasa hal yang dulu aku kejar itu udah nggak ada gunanya lagi. Yang terpenting sekarang, aku ngerasa hidup aku itu udah lengkap dan bahagia. Karena aku bisa menikah sama kamu. Dan aku sangat mensyukuri karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Senang rasanya saya bisa berjumpa dengan kalian semua pada hari ini. Yang cantik, yang ganteng. Amin. Narsis lo dibilang ganteng aja. Hari ini tepat kita akan mengingat sebuah peristiwa sejarah yang besar. Sejarah yang menggambarkan akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika bicara Isra dan Mi'raj, ada satu ayat yang selalu kita ingat. Kita fahami, kita hayati, dan kita mengerti. Karena di bagian itulah Allah menceritakan sejarah Isra dan Mi'raj tersebut. Surat Al-Isra ayat yang pertama Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim. Udah salah kenceng. Innahu huwas sami'ul alim. Ada yang alim, ada yang basir, ada yang kekok pengen ngomong alim jadi asir. Makhluk.
Innahu huwas sami'ul basir. Di ayat ini Allah menceritakan sebuah sejarah yang penuh dengan rasa takjub atas kebesaran dan kehebatan Allah. Dimulai Allah mensucikan namanya dengan kalimat tasbih subhana. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari dari mana? Dari Makkah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin tunjukkan kebesarannya kepada Nabi dan kepada kita hamba-hambanya. Allah ingin sombongkan dirinya. Allah ingin informasikan kepada kita semuanya bahwa Allah itu kuat, Allah itu hebat, Allah itu maha mampu untuk melakukan apa saja di luar nalar manusia sekalipun. Setuju? Setuju. Percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj? Percaya. Yakin? Yakin. Dulu waktu Nabi cerita pertama kali datang, itu kelompok manusia jadi 3. Begitu Nabi cerita, kelompok yang pertama, kelompok yang betul-betul inkar dan kafir. Jangankan peristiwa yang tidak masuk akal. Yang masuk akal saja mereka tidak menerima. Kelompok ini diwakili oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, dan abu-abu yang lainnya. Ya. Kelompok yang kedua, kelompok yang benar-benar beriman, diwakili oleh Abu Bakar Siddiq. Makanya disebut As-Siddiq karena Abu Bakar tidak mendengar langsung Nabi bercerita peristiwa Isra dan Mi'raj. Datang nih sekelompok orang-orang kafir Quraisy mau meledek Abu Bakar. Abu Bakar, sohib lu gila tuh. Muhammad udah stres, Muhammad udah gila. Wah, masa melakukan perjalanan dari Mekah menuju Palestina, naik lagi ke langit, cuman ngabisin waktu sebagian malam. Kita aja naik onta dari Mekah menuju ke Madinah 30 hari 30 malam. Itu kalau ontanya sehat. Bagaimana kalau stroke? Lebih lama lagi. Diurut. Apa jawaban Abu Bakar? Kalau memang itu cerita langsung dari Nabi, lebih dari apa yang kalian sampaikan, aku pasti mengimaninya. Kasihan Dela. Niatnya pengen membuat Abu Bakar imannya jadi goyang, ternyata semakin kuat. Itulah orang yang beriman. Kelompok yang ketiga, kelompok yang rada-rada. Rada-rada bener, rada-rada PA. Ini kelompok awalnya beriman, tapi karena nggak mau ngaji, nggak mau belajar, nggak mau hadir di majelis, akhirnya bingung membandingkan antara peristiwa Isra Mi'raj dengan akal pikirannya sendiri. Wah, bener apa enggak ya? Ini kelompok remeng-remeng nih. Rada-rada nggak jelas. Coba, yang pernah ke warung remeng-remeng. Namanya lampu remeng-remeng tuh gelap kagak, terang kagak. Bener nggak? Dari belakang kita ngelihat, wah, wanita cantik, montok, oh, hai, semok. Begitu deketin, banci bang. Banci. Ada apa? Ya, ini gak jelas. Membingungkan, memusingkan. Karenanya, kita yakin dan percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Itulah tanda ciri orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita. Amin. Jangan jadi kelompok yang pertama. Amin. Jangan jadi kelompok yang ketiga. Amin. Tapi jadilah kelompok yang kedua yang yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih buat semua santriawan dan santriawati. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, si coklat manis sudah bersamaku lagi. Kamu kemana saja? Ada yang iseng sama kamu ya? Aku ndak rela
kamu sampai nangkring di atas genteng, kamu tuh harus selalu mengiringi langkahku. Astagfirullahaladzim. Cuman gara-gara sendal, aku jadi seperti orang edan. Masya Allah. Mas Najib. Mas Najib tuh ngapain ada di atas genteng, ha? Jip, sekarang sampean itu mulai menggila lagi yo. Jip, aku tahu. Sampean di atas itu pasti mau ngintipin Mbak Nada ya toh. Soalnya di belakang sini kan rumahnya Mbak Nada. Di bawah situ kamar mandi santriwati. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aku ndak nyangka Mas Najib. Ternyata Mas Najib itu punya pikiran sekotor itu. Wah, ndak beres sampean Jip. Betul-betul ndak beres. Mesti dilaporkan karo Pak Ki Abdullah. Betul. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, mau ngapain di situ? Mas, mau ngintipin? Ya. Aku udah habis pikir sama sampean. Orang tuh kalau punya hobi membaca Al-Quran, hobi olahraga, hobi membaca, hobi belajar, hobi-hobi yang positif. Lah ini, sampean mempunyai hobi memfitnah orang. Aku terus yang sampean fitnah. Jangan salah sangka menuduh orang kalau tanpa bukti. Itu yang selalu aku bicarakan. Ini udah jelas Jip, udah ada bukti. Buktinya ada tangga dan sampean di atas. Jok. Aku ini ke atas ngambil sendalku. Ternyata sendalku ada di sini. Alah Jip. Sudah jelas Jip, buktinya ada. Ini tangga. Jip, sampean ndak usah mengarang bebas. Nilai bahasa Indonesia sampean itu 7. Kalau kita yang mengarang bebas itu wajar. Karena nilai bahasa Indonesia kita itu 9. 9. Bentar yuk. Udah Jip, ngaku ae. Yo. Lah yo jangan yang aneh-aneh Thomas, Mas. Masa iya sendal bisa manjat dewe ke atas genteng ya? Tampaknya Mas Najib itu lagi belajar mengarang bebas. Jago loh ngarangnya Mas Najib. Hebat betul. Nilainya 9. Hebat. Aku hebat ya. Hebat, Mas. Saking aku hebatnya, aku menjadi ladang yang sangat segar untuk difitnah. Astagfirullahaladzim. Tapi bukan termasuk saya loh, Mas. Mau fitnah lo. Aku juga nggak tahu sendalku ada di atas genteng. Alah, aku yakin. Sepertinya Mas Najib itu mengarang-arang cerita supaya dia bisa manjat ke atas genteng. Dan niatnya wallahu alam, ya toh? Nih Mas, cobain. Enak banget. Istri aku tuh emang paling pintar masak ya. Ini kan masakan kita berdua, Mas. Lagian kan tadi pas masak aku itu cuma jadi asisten kamu, ya kan? Sekarang gini, kamu yang tahu bumbu-bumbunya, ya kan? Terus kamu juga yang tahu gimana toge ini harus dimasak. Jadi hitungannya kamu yang masak, aku asistennya, aku cuma nemenin, ya kan? Kita itu sebenarnya sudah tahu Mas Bro mau ngapain di atas itu tahu, Mas. Sakarepmu lah. Terserah. Mau berpikir opo karo aku, mau bicara opo karo aku, terserah. Cuman sampean Jo, tolong. Biar begini-gini aku ini wakil ketua pengurus Pondok Pesantren Darussalam. Wakil toh, bukan ketua, masih wakil. Bukan jadi wakil. Bukan karena jabatan, tapi karena kita sesama manusia. Jangan terlalu banyak sering memfitnah. Banyak macet ya. Tolong pahami, hormati aku sedikit saja. Suara apaan tuh ya, Mas? Kok kayaknya suara ribut-ribut gitu? Aku nggak tahu. Yaudah, kita cek dulu ya. Yuk. Sesama manusia itu apalagi sesama muslim itu harus sering banyak-banyak menolong. Tanganku kedua, aku sedang megang sendal, gak bisa loh. Jo, untung ya Jo. Bangun, bangun. Kepala kita nggak banyak. Asal sampean tahu ya. Aku ini ndak pandai mengarang, tapi aku pandai
membuat peribahasa. Sudah jatuh tertimpa tangga. Jeb, sampean itu bukan pandai membuat peribahasa. Tapi sampean itu tengil kata orang Jakarta. Betul enggak? Kok jadi pelajaran bahasa Indonesia toh? Mas Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ini ada apaan sih ribut-ribut? Mas, sampai jangan bilang kayak gila, Man. Pusing malah aku, Mas. Mas Bayu, aku mau kasih laporan bahwa Mas Najib ini tadi naik ke atas genteng, dia ndelok-ndelok Mbak Nada. Betul enggak? Aku sampai Jeb, Jeb. Kadang kita sebagai manusia itu memang harus banyak diam. Daripada kita banyak bicara, yang ujung-ujungnya itu memfitnah orang tanpa bukti. Ini sebenarnya ada masalah apa sih? Wes. Saya yang akan jelaskan. Ini lebih gawat, lebih penting banget, yuk. Ini permasalahan menyangkut pondok pesantren Darussalam, yuk. Ini permasalahannya bikin ulah no. Si Tato sama si Gedibal. Bal sama Todi? Itu, si Todi. Dia bikin ulah, bikin onar, sampai bikin repot Pak Ustadz Rabani. Dia berdiri di atas meja waktu belajar. Astagfirullahaladzim. Betul, Mas. Coba Mas Wahyu lihat. Hidungku ini bekas ditonjok sama Mas Todi. Kurang ajar. Alah, Man, sampean itu ndak usah lebih. Bilang saja hidung sampean itu udah kayak burung betet, ya ndak? Ini buktinya merah hidungku. Iya, oke betet. Wahyu, sampean itu kan ketua pondok pesantren Darussalam. Harus mengambil tindakan tegas dan cepat untuk mengantisipasi supaya Todi dan Iqbal itu tidak membuat ulah lagi. Betul. Supaya pesantren Darussalam itu berjalan dengan lancar. Setuju. Ya wes, kalau begitu kita berantas yang namanya Todi dan Iqbal itu. Betul, mari kita berantas. Kita musnahkan yang namanya Mas Todi dan Mas Iqbal.